Pada video kali ini kita akan melihat beberapa fungsi yang terkenal, grafiknya, serta daerah asalnya atau daerah definisinya, serta beberapa ciri khas lainnya yang dimiliki oleh fungsi-fungsi berikut. Yang pertama, kita akan melihat terkait fungsi linear. Jadi fungsi ini mempunyai bentuk umum fx ini sama dengan mx ditambah b. Dan grafiknya ini berupa garis lurus dengan gradien m. Di sini B ini bertindak sebagai ordinat dari titik potong grafik fungsi linear terhadap sumbu Y. Selanjutnya kita mempunyai fungsi nilai mutlak. Fungsi nilai mutlak ini diartikan sebagai X jika X-nya tidak negatif dan minus X ini jika X-nya negatif. Dan fungsinya ini merupakan fungsi yang terdefinisi sepotong demi sepotong. Maka dari itu kita perlu menggambarnya dari dua buah kasus yang berbeda dalam kasus ini. Jadi untuk X yang tak negatif kita punya di bagian sebelah kanan sumbu Y, yaitu adalah grafik Y sama dengan X. Dan untuk sebelah kiri sumbu Y kita akan punya grafik Y sama dengan minus X. Selanjutnya kita akan melihat bentuk yang lebih umum lagi. Jadi kita punya apa yang disebut dengan cukup banyak atau polinomial. Bentuk umumnya adalah sebagai berikut. Jadi di sini n-nya menyatakan bilangan cacah. Bilangan A0, A1 hingga AN ini disebut koefisien dari suku banyaknya. Lebih jauh lagi daerah asalnya atau domainnya ini adalah himpunan bilangan real. Dan apabila AN-nya kita punya dia tidak 0, maka derajat dari suku banyak ini diartikan sebagai bilangan N itu sendiri. Jadi derajat ini adalah pangkat tertingginya dari suku banyak tersebut. Sebagai bentuk khusus dari suku banyak, jika kita punya suku banyak dengan derajat 1, ini kita bisa lihat kembali sebagai fungsi linear. Ini kasus untuk suku banyak berderajat 2, jadi kita akan punya dia sebagai fungsi kuadrat. Bentuk umumnya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c. Dan grafik fungsinya ini berbentuk parabola. Sebagai ciri khasnya, kita punya untuk A yang positif, ini parabolanya akan terbuka ke atas. Sedangkan untuk A yang negatif, kita akan punya parabolanya akan terbuka ke bawah. Selanjutnya kita juga punya nama khusus untuk suku banyak berderajat 3, yaitu fungsi kubik, ya, yang mempunyai bentuk umum ax pangkat 3 tambah bx kuadrat tambah cx tambah d. Selanjutnya kita akan lihat akar dari suku banyak. Nah, di sini akar atau pembuat nol dari suku banyak ini merupakan bilangan real, sebutlah R, yang memenuhi persamaan P dari R sama dengan 0, apabila P-nya ini adalah suku banyak. Sebagai contoh, salah satu akar dari persamaan suku banyak PX ini, X pangkat 3, dikurangi 5X kuadrat, ditambah 2X ditambah 8 sama dengan 0, ini bisa kita tentukan dengan menentukan terlebih dahulu faktor dari konstantanya, yaitu ada plus minus 1, plus minus 2, plus minus 4, dan plus minus 8. Ini sebagai faktor dari 8. Nah, dari sini kita bisa menguji beberapa kemungkinannya, dan kita bisa peroleh jika kita mengevaluasi P di min 1, kita akan dapat hasilnya 0. Maka dari itu, min 1 di sini merupakan suatu akar dari persamaan suku banyak yang diberikan, karena memenuhi persamaan P dari min 1 sama dengan 0. Nah, lalu bagaimana untuk akar yang lainnya? Apakah masih ada atau tidak? Di sini kita bisa menerapkan pembagian panjang. Karena kita sudah mempunyai min 1, ini merupakan suatu akar dari suku banyak tersebut, atau persamaan suku banyaknya, maka kita ketahui bahwa faktor dari suku banyaknya, itu salah satunya ada X plus 1. Maka dari itu kita akan lakukan pembagian dari suku banyaknya dengan
X plus 1. Ini harusnya menghasilkan sisa yang 0. Dan pembaginya harusnya menjadi fungsi kuadrat yang bisa kita faktorkan. Dan kita bisa peroleh sebagai berikut. Ya, ini X kuadrat, sehingga kita tuliskan X pangkat 3 tambah X kuadrat, lalu kita kurangkan, menyisakan bentuk kuadrat ini, lalu kita ini kalikan X plus 1 dengan minus 6X, lalu kita kurangkan, sisanya 8X plus 8, lalu kita kalikan dengan 8. Maka dari itu kita bisa tuliskan suku banyak tersebut menjadi hasilnya sebagai berikut ya. X plus 1 dikalikan X kuadrat minus 6X ditambah 8. Dan X kuadrat minus 6X tambah 8 bisa kita faktorkan menjadi X min 2 dikali X min 4. Maka dari itu jika persamaan ini disamadengankan dengan 0, artinya X-nya minus 1 atau X-nya 2 atau X-nya 4. Sehingga kita bisa peroleh seluruh akar-akar dari persamaan suku banyak ini. Selanjutnya kita akan melihat fungsi yang lain, yaitu fungsi pangkat. Jadi fungsi pangkat ini mempunyai bentuk umum X pangkat N. Untuk kasus N sama dengan 1 telah kita ketahui bentuknya adalah fungsi linear jadinya, yaitu Y sama dengan X atau Fx sama dengan X. Grafiknya adalah sebagai berikut. Untuk N sama dengan 2, kita mempunyai X kuadrat, bentuknya parabola. Ini X pangkat 3, fungsi kubik. X pangkat 4, terlihat seperti parabola, namun ini lebih curam ya. Lalu X pangkat 5, ini terlihat seperti X pangkat 3, dan seterusnya. Jadi kita akan mempunyai karakteristik untuk N-nya ganjil, bentuk grafiknya akan menyerupai X pangkat 3, X pangkat 5, dan seterusnya, namun akan lebih curam lagi, dan untuk N-nya genap, bentuk grafik fungsinya akan menyerupai X kuadrat, X pangkat 4, dan seterusnya, namun akan lebih curam. Selanjutnya kita akan lihat fungsi rasional. Jadi fungsi rasional ini merupakan pembagian dari dua buah suku banyak. Jadi di sini Px dan Qx ini menyatakan suku banyak, dan Fx yaitu Px dibagi Qx ini merupakan fungsi rasional. Daerah asalnya ini merupakan seluruh X yang membuat penyebutnya tidak 0. Maka dari itu Qx-nya tidak boleh 0 di sini. Sebagai contoh, kita punya fungsi rasional berikut. 2x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 3x tambah 4. Seluruhnya kita bagi dengan x kuadrat tambah 1. Fungsi rasional ini bisa kita sederhanakan dengan melakukan pembagian panjang. Jadi setelah kita lakukan pembagian panjang sebagai berikut, kita akan berhenti sampai di proses ini. Maka dari itu kita bisa tuliskan dia sebagai hasil baginya, yaitu 2x kurang 3, ditambah sisa baginya, dibagi dengan pembaginya. Jadi ditambah x plus 7 sebagai sisa bagi, lalu dibagi dengan pembaginya, yaitu x kuadrat ditambah 1. Hal ini, untuk penyederhanaan ini, akan berguna untuk melihat kecenderungan dari grafik fungsinya apabila x-nya semakin besar, yang akan kita lihat di topik yang selanjutnya. Fungsi lainnya yang kita bisa lihat adalah terkait fungsi aljabar dan fungsi transendental. Jadi fungsi aljabar ini merupakan fungsi yang bisa diperoleh dengan melakukan operasi-operasi aljabar, sebagaimana penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, atau pengambilan akar dari fungsi suku banyak. Contohnya, kita bisa punya fx sebagai berikut, x kuadrat kurang 1 dibagi akar x kuadrat tambah 1, ditambah x ditambah 17. Ini merupakan salah satu contoh fungsi aljabar, karena ini hanya melibatkan operasi-operasi aljabar yang dasar dari fungsi suku banyak saja. Sedangkan fungsi yang bukan merupakan fungsi aljabar, itu merupakan fungsi transendental. Misalnya, nanti kita akan pelajari juga, yaitu fungsi trigonometri, fungsi eksponensial, fungsi logaritma, dan fungsi-fungsi
lainnya.